Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya Tuhannya dikorbankan oleh umatnya sendiri, sahabat. Ini bukan kata saya, kata si ya siapa lagi kalau bukan Papi Papin Copi. Hiburan kita datang lagi dari Papin Copi ya sahabat. Karena bentar lagi kita kan umat Islam akan merayakan hari kurban. Hari kurban ini mengingatkan saya perdebatan antara Aditya dengan Sincop Papin Copi ini, sahabat. Di mana dulu ketika Sincop Papin Copi ini menjelaskan, menerangkan, mengelaborasi tentang kurban ya versi dia kepada Aditya dan seolah-olah kurban itu dialah yang paling benar. Yahudi dan Islam ini seolah-olah salah dalam pandangan dia. Tapi hebatnya jawaban dari Bang Aditya waktu itu, beliau tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Sincop Papin Copi ini, malah sebaliknya dia sepakat ya, setuju dan mendukung apa yang disampaikan oleh Sincop Papin Copi ini, sahabat. Untuk mengingatkan memori kita, mari kita simak dan dengarkan lagi video yang viral itu, sahabat. Setanlah yang menghendaki kematian manusia, dan itu diteruskan berlanjut terus sampai ke Abraham, sampai ke Daud, dan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Orang tak tahu malu dan tak punya kemaluan ini selalu mengawali perkataannya itu dengan setan berkehendak atas kematian, sahabat. Kematian itu adalah kehendak setan. Pasti diawali dengan itu, sahabat. Jadi ini adalah doktrin yang betul-betul diyakini oleh si Sincop Papin Copi ini. Kalau ada umat Kristen ya atau Oten yang mengatakan Sincop Papin Copi tidak sengaja atau secara kebetulan saja dia ngomong kayak gitu. Itu tidak benar, sahabat, karena ini berulang kali disampaikan oleh Sincop Papin Copi untuk meyakinkan kepada para pengikutnya, jemaatnya bahwa kematian itu memang kehendak setan. Jadi Oten yang selama ini menganggap kematian itu adalah kehendak Tuhan, Anda harus berpikir ulang. Karena ini pendeta besar nih yang bicara. Apanya yang besar ya saya tidak tahu pula. Entah apa yang besar di dirinya itu. Tapi yang jelas kan dia pendeta dengan pengikut yang banyak juga. Subscribernya saja ada lebih dari 500.000, sahabat. Nah, Anda bayangkanlah itu. Bayangkan saja ya yang besar tadi itu. Ini yang selalu disampaikan di awal videonya. Kematian itu kehendak setan. Lanjut. Jadi konsepnya itu satu alur. Makanya kitab Kejadian itu the beginning of life, permulaan dari kehidupan. Sedangkan Wahyu itu the end of life. Jadi itu satu kesatuan, dari ujung ke ujung itu jelas, Pak Aditya. Ya, jadi cuman pemahaman kalian yang di Muslim yang tidak paham itu. Nah, di sini si ongok besar ini udah mulai nyinggung-nyinggung Islam ya, udah mulai dia mengatakan Islam ini tidak paham tentang kurban. Tentang kurban kita paham, tapi tentang apa yang dia bicarakan barusan ini memang tidak paham saya. Dari ujung ke ujung, dari pangkal ke pangkal, dari tengah ke tengah, itu tidak paham saya. Entah apa itu maksudnya ya. Karena dia bicaranya tidak tahu pangkalnya dari mana dan ujungnya di mana, tidak tahu. Si Ongok bilang pula dari ujung ke ujung ya. Sama kayak dia ngomong hilirisasi, tapi hilirisasi itu dia entah paham entah enggak. Encop. Dan di sini Bang Aditya saya salut ya. Dia mampu mendengarkan di situ. Dia diam saja. Hebat ya. Respect saya buat Bang Aditya ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya yang ada di sana, sahabat. Mungkin sudah terbahak-bahak kentut saya dibuatnya. Sampai akhirnya Sincop Papin Copi ini menjelaskan kepada Bang Aditya tentang kurban itu, sahabat. Seperti contoh nih, saya kasih tahu. Hari Raya Korban yang dirayakan di Muslim, itu sebetulnya bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus, anak domba. Bukan darah domba binatang yang dicari, yang dikorban-korbankan, bukan itu. Hakikat daripada hari korban itu adalah Tuhan Yesus yang dikorbankan. Makanya di perjanjian lama itu sudah digambarkan dengan Abraham mengorbankan Ishak.
Itu. Nah, jelas ya Pak Aditya ya? Oke, saya sepakat dengan Pak Yusuf Manubulu bahwasanya orang Yahudi itu berkorban, memotong sapi dan lembu atau domba dan sebagainya. Sementara orang Islam memotong kambing, sapi maupun kerbau. Dan orang Kristen memotong tuannya. Itu saya sepakat dengan Pak Yusuf. Layu-layu laulungmu itu mendengarkan balasan dari Bang Aditya itu, Ncop. Itu karena ucapanmu sendiri. Di awal dengar tadi ya, sahabat ya. Kurban di Islam itu sebetulnya, dia pula yang mengatakan sebetulnya. Dia lebih paham kurban di Islam itu. Ibaratnya kan gitu ya. Dari perkataannya yang mengatakan sebetulnya katanya. Itu adalah korban anak domba. Anak domba itu siapa ya? Yesus Kristus katanya, Tuhan mereka. Dengan bangganya si Ongo Raya ini mengatakan itu. Akhirnya dibalas, oke saya sepakat. Bahwa orang Yahudi kurbannya ya hewan, domba, sapi, dan sebagainya. Islam pun demikian, mengorbankan hewan. Sementara di Oten yang dikorbankan adalah Tuhannya. Itu yang ketawa itu Oten itu, sahabat. Ya, tadi kan di room itu ada beberapa orang, ada 6 orang atau 7 itu ya. Yang Islam hanya Bang Aditya. Jadi yang ketawa tadi itu juga Oten tuh. Artinya kan Oten mentertawakan Tuhannya sendiri yang jadi korban. Siapa yang telah mengorbankannya ya Ncok Papi Ncopi. Bersama Oten-Oten yang lain. Iya, tapi ini sahabat bukan hanya sekedar jokes dari Bang Aditya, ini ada dasarnya. Saya ambil dari 3 data ya, Wikipedia ketiga-tiganya yang menjelaskan tentang kurban versi Yahudi, Islam, dan Kristen, sahabat. Pertama di sini ada kurban menurut Yahudi. Kurban dalam bahasa Ibrani artinya pengorbanan, korban, atau bentuk jamaknya korbanot. Ya, korbanot bahasa Arabnya kurban. Dalam Yudaisme adalah istilah untuk pengorbanan yang dideskripsikan dan diperintahkan dalam Taurat. Korban yang biasa dikorbankan adalah binatang seperti domba, kerbau, dan sering dimasak dan dimakan oleh pemberi persembahan. Dengan sebagian diberi ke Kohanim dan sebagian dibakar ke mezbah atau altar. Dan kurban dalam Islam itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan dalam Yahudi tadi. Ya, sebagaimana kurban dalam bahasa Arabnya korban yang berarti dekat atau mendekatkan atau disebut juga udhiyah atau dahiyah yang secara harfiah berarti hewan sembelihan. Dan hewan-hewan sembelihan itu kita tahu sama seperti yang disembelih oleh Yahudi tadi. Domba, sapi, kerbau, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat kurban dalam versi Kristen, sahabat. Masih dari sumber yang sama, referensinya saya ambil dari Wikipedia. Di sana dijelaskan kurban dalam versi Kristen itu, dalam ajaran Kristen, Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk mewujudkan rekonsiliasi antara Tuhan dan umat manusia yang terpisah dari Tuhan akibat dosa asal. Menurut pandangan yang telah mendominasi teologi barat semenjak awal milenium kedua, keadilan Tuhan memerlukan penebusan dosa dari umat manusia apabila umat manusia akan dikembalikan ke kedudukannya dalam proses penciptaan dan diselamatkan dari hukum yang mengerikan. Namun, Tuhan tahu bahwa umat manusia yang serba terbatas tidak akan bisa melakukan penebusan dosa dengan cukup karena pelanggaran umat manusia terhadap Tuhan tak dapat diperkirakan. Sehingga Tuhan mengirimkan putra tunggalnya untuk menjadi kurban dari perjanjian baru yang kekal. Jadi dari narasi ini benar perbandingan yang dibuat oleh Bang Aditya. Yahudi dan Islam sepakat menyembelih hewan di hari kurban, sementara Oten menyembelih Tuhannya di hari kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.